Legenda dunia berani bicara jujur soal skuad Shin Tae-yong, apa yang dikatakannya di hadapan rival timnas Indonesia? Seorang legenda dunia memberikan komentar yang mengejutkan mengenai skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Apa yang dia katakan bisa mempengaruhi pandangan banyak orang tentang kekuatan tim ini, terutama di hadapan rival-rivalnya. Alhamdulillah skuad tambah lengkap. Pratama Arhan tiba di Bali, Marcelino Ferdinand bisa main sampai final. Apa artinya untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? Pratama Arhan akhirnya bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali, sementara Marcelino Ferdinand dipastikan bisa tampil hingga final. Apa yang bisa diharapkan dari kedua pemain ini dalam perjalanan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? Shin Tae-yong tiba-tiba diberi julukan si Mourinho Asia oleh media Italia. Apa makna dibalik julukan ini? Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, baru saja menerima julukan yang mengejutkan dari media Italia, si Mourinho Asia. Apa yang membuat media Italia menilai pelatih asal Korea Selatan ini setara dengan legenda pelatih asal Portugal? Temukan penjelasannya. Pelatih Vietnam buat keputusan mengejutkan jelang laga pamungkas ASEAN Cup 2024. Apa yang akan terjadi dengan timnas Indonesia? Keputusan besar pelatih Vietnam menjelang pertandingan krusial menghadapi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini mengundang tanda tanya. Apa yang mendasari langkah tak terduga tersebut? Simak apa yang bisa terjadi dalam laga ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Legenda dunia berani bicara jujur soal skuad Shin Tae-yong, apa yang dikatakannya di hadapan rival timnas Indonesia? Seorang legenda dunia memberikan komentar yang mengejutkan mengenai skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Apa yang dia katakan bisa mempengaruhi pandangan banyak orang tentang kekuatan tim ini, terutama di hadapan rival-rivalnya. Timnas Indonesia mendapat pujian dari legenda dunia yang belum lama ini mengunjungi Vietnam. Ruud Gullit merupakan legenda sepak bola yang pernah memperkuat timnas Belanda. Ia juga memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang ternyata berasal dari Ambon. Uniknya, dalam kunjungannya ke Vietnam tersebut, Ruud Gullit justru memuji timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Apa yang dikatakan legenda Belanda tersebut soal timnas Indonesia? Ruud Gullit berkunjung ke Vietnam untuk berbagi pengalaman serta pengetahuannya sebagai legenda sepak bola timnas Belanda. Dalam kunjungannya tersebut, Ruud Gullit mengaku tak begitu banyak mengetahui seputar kekuatan timnas Vietnam. Mengomentari sepak bola Vietnam sangat sulit karena saya jarang menonton, ujar Ruud Gullit. Ruud Gullit pun memberikan saran agar Vietnam mampu berkembang, yaitu dengan memiliki pemain yang punya kualitas bagus. Legenda timnas Belanda tersebut juga menyarankan pada pengembangan generasi muda. Namun menurut saya untuk berkembang, timnas Vietnam perlu memiliki pemain-pemain terkemuka, pemain pionir yang bersaing di Eropa, menginspirasi dunia, saran Ruud Gullit. Generasi berikutnya harus fokus melatih lebih banyak pemain muda sepak bola dan melakukan lebih banyak upaya untuk mempersempit kesenjangan lanjutnya. Uniknya, Ruud Gullit justru memuji timnas Indonesia yang menurutnya sudah bermain sangat baik. Baru-baru ini saya melihat timnas Indonesia, Korea, dan Jepang bermain sangat baik, ujar Ruud Gullit. Sementara Vietnam disebut masih membutuhkan banyak persiapan untuk bersaing dengan tim kuat seperti timnas Indonesia. Vietnam membutuhkan lebih banyak peluang untuk bersaing dengan tim kuat di kawasan, kata Ruud Gullit.
Secara khusus, kita memerlukan kejuaraan nasional yang sangat profesional dan serius agar sepak bola Vietnam dapat berkembang dalam jangka panjang dan berkelanjutan, sambungnya. Timnas Indonesia memang sedang menarik perhatian dunia karena secara mengejutkan mengalahkan tim kuat seperti Arab Saudi. Kini Timnas Indonesia dinilai sebagai lawan yang paling berbahaya di level Asia Tenggara, terutama bagi Vietnam. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam dalam babak grup Piala AFF 2024 yang akan berlangsung bulan ini. Any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Alhamdulillah, skuad tambah lengkap. Pratama Arhan tiba di Bali, Marcelino Ferdinand bisa main sampai final. Apa artinya untuk Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? Pratama Arhan akhirnya bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali, sementara Marcelino Ferdinand dipastikan bisa tampil hingga final. Apa yang bisa diharapkan dari kedua pemain ini dalam perjalanan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024? Update TC Timnas Indonesia untuk persiapan ASEAN Cup 2024. Pratama Arhan sudah tiba di Bali. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri untuk ASEAN Cup 2024. Dan persiapan mereka semakin lengkap dengan kedatangan pemain-pemain yang dipanggil. Pada minggu dalam kurung 1 Desember 2024, satu persatu pemain mulai bergabung dalam pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali. Salah satu yang sudah tiba adalah Pratama Arhan, bek andalan yang kini membela Suwon FC di Korea Selatan. Keberadaan Arhan di Bali terungkap melalui unggahan Instastory akun resmi Timnas Indonesia, di mana Arhan terlihat mengenakan jersey Manchester United dengan nama Set Cantona dan menyapa para penggemar dengan, "Hai Garuda fans, saya sudah hadir di sini." Selain Arhan, ada juga konfirmasi kehadiran Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang baru saja dilepas oleh klubnya Oxford United pada Minggu dalam kurung 1 Desember 2024 dipastikan sudah dalam perjalanan menuju Bali. Klub asal Inggris tersebut mengonfirmasi bahwa Marcelino akan bergabung dengan Timnas Indonesia hingga 5 Januari 2025. Yang berarti ia bisa bermain penuh jika Garuda melaju ke partai puncak ASEAN Cup 2024. Oxford United juga menyampaikan dukungannya untuk Marcelino. "Kami mendoakan yang terbaik untuk Marcelino selama berada di Indonesia dan berharap dapat melihatnya kembali di Oxford sekembalinya." Marcelino direncanakan akan bergabung dengan skuad Timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 2 Desember 2024, sehingga pasukan Shin Tae-yong kini semakin lengkap dengan hadirnya dua pemain penting ini. Dengan persiapan yang matang dan pemain-pemain kunci yang sudah berkumpul, Timnas Indonesia semakin siap untuk menghadapi tantangan di ASEAN Cup 2024. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. Shin Tae-yong tiba-tiba diberi julukan si Mourinho Asia oleh media Italia. Apa makna dibalik julukan ini? Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, baru saja menerima julukan yang mengejutkan dari media Italia, si Mourinho Asia. Apa yang membuat media Italia menilai pelatih asal Korea Selatan ini setara dengan legenda pelatih asal Portugal? Temukan penjelasannya.
Sintayong dijuluki si Mourinho Asia oleh media Italia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, baru-baru ini mendapatkan julukan baru yang sensasional dari media Italia, Sportelatte.it. Julukan si Mourinho Asia disematkan kepada Sintayong yang berhasil membawa skuad Garuda meraih kesuksesan gemilang. Julukan ini mengacu pada kesuksesan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang terkenal di dunia sepak bola, dan kini dialamatkan kepada Sintayong setelah pencapaiannya yang luar biasa bersama timnas Indonesia. PSSI pertama kali merekrut Sintayong asal Korea Selatan untuk melatih timnas Indonesia senior U20 dan U23. Sebelum bergabung dengan Indonesia, Sintayong sempat mengukir prestasi besar dengan membawa Songnam Ilhwa Chunma menjuarai Liga Champions Asia pada 2010. Sportelatte.it juga menyoroti perjalanan Sintayong yang mengubah timnas Indonesia menjadi lebih bersinar. Sejak kedatangannya pada akhir 2019, Sintayong telah membuat gebrakan besar. Pada 2021, meskipun baru bergabung setelah pandemi COVID-19, ia langsung membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah 16 tahun absen. Indonesia bahkan tampil impresif di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar, meski akhirnya tersingkir di babak 16 besar oleh Australia dengan skor 0-4. Timnas Indonesia saat itu menempati peringkat ketiga di grup yang sangat berat, yang berisi Jepang, Irak, dan Vietnam. Dengan rata-rata usia skuad 23, 81 tahun, menjadikannya tim termuda di kompetisi tersebut. Selain itu, Sintayong juga mencatatkan sejarah dengan membawa timnas Indonesia mencapai peringkat keempat di Piala Asia U23 pada April 2024. Meskipun akhirnya gagal lolos ke Olimpiade Paris setelah kalah melawan Guinea. Tak hanya itu, ia juga berhasil membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Dengan semua prestasi gemilang tersebut, Sintayong kini semakin dipercaya untuk memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember mendatang. Keberhasilan ini menjadikannya pelatih yang layak mendapat julukan si Mourinho Asia. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Pelatih Vietnam buat keputusan mengejutkan jelang laga pamungkas ASEAN Cup 2024. Apa yang akan terjadi dengan timnas Indonesia? Keputusan besar pelatih Vietnam menjelang pertandingan krusial menghadapi timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini mengundang tanda tanya. Apa yang mendasari langkah tak terduga tersebut? Simak apa yang bisa terjadi dalam laga ini. Berita bahagia buat penggemar timnas Indonesia, Vietnam buat kejutan menjelang ASEAN Cup 2024 menjelang Piala ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia perlu lebih waspada setelah pelatih Vietnam, Kim Sang-sik,
membuat keputusan mengejutkan yang bisa mempengaruhi strategi tim lawan. Indonesia akan bertemu dengan Vietnam di babak penyisihan grup B yang juga diisi oleh Myanmar, Laos, dan Filipina. Turnamen 2 tahunan ini akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dan saat ini semua tim tengah mempersiapkan diri dengan serius. Skuad Garuda yang sedang menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali hingga 5 Desember tak henti-hentinya berlatih untuk mencapai performa terbaik. Di sisi lain, Vietnam telah memulai persiapannya jauh lebih awal menggelar TC di Korea Selatan. Selama di sana mereka melakoni 3 laga uji coba melawan klub-klub besar seperti Ulsan Citizen dan Jeonbuk Hyundai Motors. Persiapan panjang ini bertujuan untuk memastikan kondisi fisik dan mental para pemain menjelang kompetisi besar. Namun hal yang paling mencuri perhatian adalah keputusan pelatih Kim Sang-sik yang memutuskan untuk mengubah posisi pemain andalannya Nguyen Quang Hai. Selama ini Quang Hai dikenal sebagai pemain serba bisa yang sering ditempatkan sebagai gelandang bertahan atau di posisi sayap kanan. Namun Kim Sang-sik memberi peran baru yang justru membawa hasil positif. Di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan tersebut, Quang Hai menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol dalam 3 laga uji coba yang telah dijalani Vietnam. Perubahan posisi ini dipandang sebagai langkah cerdas oleh media Vietnam yang meyakini bahwa Quang Hai akan menjadi pemain kunci bagi Vietnam di Piala AFF mendatang. Dengan performa impresif ini, timnas Indonesia harus siap menghadapi potensi ancaman dari Vietnam yang juga memiliki ambisi besar untuk lolos ke final ASEAN Cup 2024. Dengan persiapan matang dan kejutan yang dibuat oleh pelatih Kim Sang-sik, persaingan di grup B dipastikan akan semakin seru. Indonesia dan Vietnam sama-sama berpeluang besar untuk mencapai babak final, sehingga pertandingan mereka nanti akan menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Skuad Garuda harus menjaga fokus dan terus meningkatkan performa agar bisa melangkah jauh di turnamen ini.